Sebuah kisah terbaik anak bangsa Indonesia bertutur tentang perjalanan kehidupan anak manusia di zaman kerajaan Tanah Jawa melalui sentuhan sejarah dan fiksi yang nyaris sempurna. Dengan bangga kami persembahkan satu di antara karya terbaik dari Eza Mintarja yang berjudul Kisah Jejak di Balik Kabut. Pada kesempatan yang sangat baik ini, kita masuk pada episode yang ke-175. Selamat menikmati. Pada episode sebelumnya telah diceritakan, dalam pada itu, kelima orang yang bertempur melawan Wijang dan Paksi Pamekasan pun melihat bahwa orang berkumis lebat itu telah terbunuh. Karena itu maka mereka merasa bahwa tidak ada gunanya untuk bertempur terus. Mereka pun merasa bahwa kedua orang yang mereka hadapi itu ternyata adalah orang-orang yang berilmu tinggi. Karena itu, maka seorang di antara mereka pun segera bersuit nyaring untuk memberikan isyarat kepada kawan-kawannya agar mereka serentak melarikan diri dan berpencar ke arah yang berbeda-beda. Tetapi isyarat itu pun ditangkap pula oleh Wijang dan Paksi Pamekasan. Karena itu demikian mereka mulai bergerak untuk melarikan diri. Wijang dan Paksi Pamekasan segera meloncat menangkap dua orang di antara mereka. Ketika mereka meronta, maka tangkai pisau belati Wijang telah memukul keningnya, sehingga orang itu terhuyung-huyung. Kepalanya terasa menjadi sangat pening, matanya berkunang-kunang dan akhirnya ia pun jatuh terguling di tanah. Sementara itu, orang yang ditangkap oleh Paksi pun telah meronta pula. Namun tongkat Paksi Pamekasan dengan kerasnya memukul kaki orang itu, sehingga rasa-rasanya tulangnya menjadi retak. Karena itu maka orang itu pun tidak mampu segera bangkit, apalagi melarikan diri. Wijang dan Paksi Pamekasan tidak menghiraukan lagi ketika orang yang berlari berpencaran. Seorang berlari lewat pintu regol yang terbuka. Seorang lagi meloncat dinding halaman di sebelah gandok dan seorang lagi berlari ke kebun belakang menyusup di antara tanaman. Tetapi dua orang itu sudah cukup. Wijang dan Paksi Pamekasan pun kemudian telah memaksa kedua orang itu bangkit dan mengikat mereka masing-masing pada sebatang pohon dengan ikat kepala mereka sendiri. Baru kemudian Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamekasan telah mengangkat tubuh orang berkumis lebat itu dan membawanya naik ke pendopo. Aku tidak sengaja membunuhnya, desis Ki Bekel. Peristiwa ini terjadi begitu saja dengan cepatnya, sehingga Ki Bekel tidak sempat membuat pertimbangan-pertimbangan, desis Wijang. Iya, ternyata besok kita tidak dapat mulai dengan kerja itu. Aku harus memberikan laporan kepada Ki Demang. Apakah di padukuhan ini tidak terbiasa dengan isyarat kentongan pada keadaan yang gawat seperti ini? Iya, jawab Ki Bekel. Dalam keadaan yang memaksa, di padukuhan ini dapat dibunyikan tanda bahaya dengan kentongan dalam irama titir. Tadi aku sudah berpikir untuk membunyikan kentongan. Tetapi ketika aku melihat bahwa kalian akan dapat segera menguasai keadaan, maka niat itu pun aku urungkan. Wijang dan Paksi Pamekasan mengangguk-angguk, sementara Ki Bekel berkata selanjutnya. Pada satu kesempatan, ketika dibunyikan isyarat kentongan dalam irama titir, seluruh padukuhan menjadi sangat ketakutan.
Kegelisahan dan kecemasan meliputi seisi padukuhan ini, sehingga aku berpendapat bahwa jika tidak perlu sekali, kentongan tidak akan dibunyikan dengan irama titir. Wijang yang masih mengangguk-angguk itu pun bertanya, "Jadi bagaimana dengan orang yang tertangkap dan terbunuh ini? Apakah Ki Bekel akan menanganinya sendiri?" "Biarlah para bebahu dipanggil." Ki Bekel pun kemudian memanggil pembantunya. Diperintahkannya orang itu pergi ke rumah Ki Jogoboyo dan bebahu yang lain, juga menjemput salah seorang anak muda yang di keesokan harinya akan pergi ke gumuk kecil untuk membuat talang air. Tetapi pembantu Ki Bekel itu berkata, "Aku takut, Ki Bekel. Jika di jalan aku bertemu dengan salah seorang di antara mereka, maka aku akan menjadi sasaran dendam mereka." "Bukankah mereka tidak mengenalmu? Siapapun yang mereka jumpai tentu akan mengalami nasib buruk." Paksilah yang kemudian menyahut, "Marilah bersama aku. Jika saja aku tahu di mana rumah mereka, aku dapat pergi sendiri." "Nah, biarlah kau diantar oleh Paksi." Pembantu di rumah Ki Bekel itu masih saja ragu-ragu, namun Ki Bekel itu pun berkata, "Pergilah. Jika kau bertemu dengan mereka, biarlah Paksi yang mengatasinya." Akhirnya pembantu Ki Bekel itu pun turun ke jalan bersama Paksi Pamekasan menyusuri jalan padukuhan. Sejenak kemudian mereka pun telah sampai ke rumah Ki Jogoboyo yang sedang tidur nyenyak. Memang sulit untuk membangunkan Ki Jogoboyo, namun Paksi dengan sengaja telah mengetuk pintu peringgitan agak keras dan menghentak, sehingga Ki Jogoboyo dan seisi rumahnya terkejut karenanya. "Siapa di luar?" teriak Ki Jogoboyo yang karena terkejut ia pun telah tersentak. Tiba-tiba saja matanya tidak lagi terasa mengantuk. "Aku Ki Jogoboyo, pembantu di rumah Ki Bekel. Ada apa malam-malam begini? Kau telah mengejutkan aku." "Ki Jogoboyo diminta datang ke rumah Ki Bekel." "Malam-malam begini?" "Iya, ada sesuatu yang penting." "Ada apa? Begitu pentingkah sehingga malam-malam begini aku harus dibangunkan?" "Iya, sangat penting." Terdengar langkah Ki Jogoboyo menuju ke pintu peringgitan. Kemudian terdengar pula selarak pintu diangkat. Sesaat kemudian maka pintu peringgitan itu pun terbuka. Ki Jogoboyo berdiri di pintu itu. Di tangannya digenggamnya keris yang sudah telanjang. Sejenak Ki Jogoboyo mengamati dua orang yang berdiri termangu-mangu di peringgitan. Seorang di antaranya memang dikenalnya sebagai pembantu Ki Bekel. "Ada apa? Sehingga kau bangunkan aku malam-malam begini?" Ada beberapa orang perampok di rumah Ki Bekel." "Hah? Perampok?" "Iya, seorang di antara mereka terbunuh oleh Ki Bekel. Dua orang diikat pada pohon yang ada di halaman." "Baik-baik, aku akan pergi." Ki Bekel minta Ki Jogoboyo singgah sebentar di rumah Ki Kami Tuwo. "Kenapa bukan kau saja?" "Aku akan pergi ke rumah Trimo." "Kenapa lagi dengan Trimo?" Ki Bekel minta Trimo memberitahukan kawan-kawannya tentang Rajapati yang terjadi di rumah Ki Bekel. "Bukankah lebih penting Ki Kami Tuwo dan bebahu yang lain?" Ki Bekel minta Ki Jogoboyo melakukannya. Aku harus memberitahu Trimo. Sedangkan Trimo juga harus memberitahu beberapa orang kawannya. Ki Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam. Namun kemudian ia pun berkata, "Baiklah, baik.
Aku akan singgah di rumah Ki Kami Tuwo. Pembantu di rumah Ki Bekel itu pun segera minta diri. Masih diantar Paksi Pamekasan orang itu pergi ke rumah salah seorang anak muda yang di keesokan harinya berjanji untuk berada di gumuk kecil. Sementara itu Ki Jogoboyo telah berbenah diri sambil bersungut. Enak-enaknya orang tidur. Kenapa Ki Bekel tidak memanggil aku besok pagi saja? Nyi Jogoboyo yang duduk sambil menggeliat di bibir pembaringannya pun berkata pula. Dinginnya malam ini, Kang. Tidurlah. Aku sebenarnya juga malas keluar di malam seperti ini. Aku sudah mulai mengantuk lagi. Nyi Jogoboyo menarik nafas dalam-dalam, tetapi ia justru harus bangkit dan melepas Ki Jogoboyo di pintu peringgitan. Karena itu ia harus menyelarak pintu dari dalam. Ki Jogoboyo yang menyelipkan keris di pinggangnya berjalan di dalam gelapnya malam dengan malasnya. Ki Jogoboyo sama sekali tidak takut seandainya ia bertemu dengan salah seorang perampok di jalan Padukuhan. Tetapi yang sangat mengganggunya adalah kemalasan berjalan di dinginnya malam. Ketika ia membangunkan Ki Kami Tuwo, maka seperti juga Ki Jogoboyo, maka Ki Kami Tuwo itu pun mengeluh karena ia harus bangun di dinginnya malam. Ki Bekel tidak pernah memberikan perintah seperti ini, berkata Ki Kami Tuwo. Tentu anak-anak yang bertualang itulah yang telah mempengaruhi Ki Bekel, desis Ki Jogoboyo. Namun Ki Jogoboyo itu pun kemudian berkata, tetapi menurut pembantunya, di rumah Ki Bekel itu terjadi perampokan. Seorang di antaranya telah terbunuh oleh Ki Bekel. Itu pun tidak pernah terjadi sebelumnya. Ki Jogoboyo dan Ki Kami Tuwo sebagaimana diminta oleh Ki Bekel telah singgah di rumah beberapa orang bebahu. Betapapun seganya, namun para bebahu itu harus pergi ke rumah Ki Bekel untuk menghilangkan keseganan dan kemalasan mereka. Maka para bebahu itu telah membangunkan dan mengajak tetangga-tetangga mereka pergi ke rumah Ki Bekel untuk melihat apa yang telah terjadi. Dalam pada itu pembantu di rumah Ki Bekel itu telah membangunkan Trimo yang tidur nyenyak. Apakah sekarang sudah hampir fajar? Bertanya Trimo. Belum, tetapi sesuatu telah terjadi di rumah Ki Bekel. Apa? Perampokan? Seorang di antara para perampok itu terbunuh. Trimo mengerutkan dahinya, kemudian katanya, baik, aku akan pergi ke rumah Ki Bekel. Ajak kawan-kawanmu, berkata Paksi Pamekasan. Dengan demikian, mungkin sekali kerja kita tertunda, atau kita mulai dari kerja yang dapat dilakukan lebih dahulu. Baiklah, aku akan mengajak kawan-kawanku yang seharusnya esok mulai dengan kerja. Sebenarnya apapun yang dapat kami lakukan, akan kami lakukan besok. Jika niat yang sudah bergejolak ini tertunda lagi, mungkin lusa gemuruh di dada kami sudah meredah. Kami mengerti. Malam itu ternyata banyak orang yang berkumpul di halaman rumah Ki Bekel. Bukan saja para bebahu, tetapi banyak pula tetangga-tetangga Ki Bekel dan anak-anak muda yang berdatangan. Meskipun mereka merasa segan untuk keluar di malam yang dingin, serta kemalasan mereka mengatasi perasaan ngantuk, namun perampokan adalah satu peristiwa yang sangat jarang terjadi. Apalagi setelah mereka mendengar bahwa salah seorang di antara para perampok itu telah terbunuh oleh Ki Bekel, sedangkan dua orang perampok yang lain telah tertangkap dan masing-masing diikat pada sebatang pohon. Dalam kesibukan itu,
Ki Bekel menyempatkan diri berbicara dengan anak-anak muda yang di keesokan harinya akan mulai dengan kerja mereka. "Jika kerja ini tertunda," berkata Trimo, "maka gelora di dalam hati mereka akan meredah, sehingga untuk mengangkatnya kembali diperlukan waktu." "Baiklah," berkata Ki Bekel, "besok kalian pergi saja ke gumuk kecil. Mulailah dengan kerja itu bersama Wijang dan Paksi. Aku akan menyelesaikan persoalan yang terjadi malam ini. Aku harus melapor kepada Ki Demak, kemudian menguburkan orang yang terbunuh itu. Mungkin aku harus memberikan penjelasan apakah peristiwa ini berdiri sendiri atau mungkin dapat dihubungkan dengan perampokan yang pernah terjadi di padukuhan lain." Trimo itu pun kemudian berpaling kepada Wijang dan Paksi Pamekasan. Sementara itu seorang kawannya bertanya, apakah Wijang dan Paksi harus berada di rumah Ki Bekel? Mungkin mereka harus menjawab beberapa pertanyaan pula." "Tetapi akulah yang telah membunuh. Wijang dan Paksi memang terlibat dalam perkelahian, tetapi mereka hanya membela diri saja." "Bukankah orang-orang yang mengaku dari Kademangan Randu Cawang itu datang untuk mencari Wijang dan Paksi?" "Aku akan dapat memberikan penjelasan kepada Ki Demak, tetapi mungkin pula aku harus pergi ke Randu Cawang untuk mengundang Ki Demang Randu Cawang jika ia bersedia. Biarlah Ki Demang Randu Cawang melihat apakah orang yang terbunuh itu orang Randu Cawang atau bukan. Jika orang itu memang orang Randu Cawang, maka aku pun harus memberi penjelasan kepada Ki Demang di Randu Cawang. Mungkin Wijang dan Paksi memang diperlukan untuk memberikan keterangan. Tetapi jika keduanya harus ada, maka biarlah mereka dipanggil. Tetapi sebelumnya, ia dapat bekerja bersama anak-anak di gumuk kecil itu." "Baiklah Ki Bekel, tetapi jika benar orang-orang ini ada hubungannya dengan keberatan Wandowo dan ayahnya, maka akan dapat terjadi sesuatu di gumuk kecil itu. Wijang dan Paksi akan membantu mengatasinya. Tetapi mereka orang asing bagi kita. Seorang bebahu akan pergi bersama kalian." Trimo mengerutkan dahinya, namun kemudian ia pun tersenyum. Namun dalam pada itu, sebelum Trimo dan kawan-kawannya meninggalkan rumah Ki Bekel, Ki Joko Boyo dengan wajah yang tegang menemui Ki Bekel di pendopo sambil berkata, "Ki Bekel, kedua orang yang terikat di pohon itu mati." "Mati? Bagaimana mungkin hal itu terjadi?" "Aku tidak tahu, tetapi keduanya telah mati." Ki Bekel pun segera meloncat turun ke halaman diikuti oleh Wijang, Paksi dan anak-anak muda yang ada di pendopo. Sebenarnya lah, kedua orang yang masing-masing terikat pada sebatang pohon itu telah meninggal. Wijang dan Paksi Pamekasan menemukan luka yang menganga di dada yang agaknya telah menembus jantung mereka. Ki Bekel menjadi tegang. Katanya, "Keduanya akan menjadi sumber keterangan. Siapakah yang menggerakkan mereka datang kemari malam ini?" "Terlalu banyak orang berkerumun, Ki Bekel, sehingga aku tidak melihat seseorang yang telah menusuk dada orang itu." "Tentu kawan-kawannya sendiri," geram Ki Bekel. "Dengan demikian, mereka tidak akan dapat bercerita tentang seseorang yang memerintahkan mereka datang malam ini kemari." Wijang menarik nafas dalam-dalam. Katanya, "Mereka telah menutup jalur untuk menelusuri siapakah yang berada di balik kehadiran mereka. Ternyata orang yang mengupah orang-orang itu adalah orang yang berperhitungan jauh tanpa menghiraukan nilai nyawa seseorang. Mereka menganggap bahwa kepentingan mereka jauh lebih berharga dari 3 nyawa orang-orang upahannya. Mereka sudah terlanjur menapak. Karena itu, maka untuk menyembunyikan perbuatan-perbuatan mereka yang bertentangan dengan paugeran,
maka mereka harus melakukan pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Sahut Paksi Pamungkas. Terasa jantung Ki Bekel berdegup semakin cepat. Namun dengan geram Ki Bekel itu pun berkata kepada Trimo, "Besok kau dan kawan-kawanmu harus mulai dengan kerja itu. Biarlah Wijang dan Paksi bersama kalian. Justru usaha untuk menggagalkan kerja itu harus menjadi cambuk bagi kita. Biarlah aku yang mengurus orang-orang yang terbunuh di halaman rumahku ini. Aku akan berbicara dengan Ki Demang, juga Ki Demang Randu Cawang, karena orang-orang ini mengaku orang Randu Cawang." Trimo mengangguk-angguk. Sebagai anak muda ia pun merasa tertantang untuk melaksanakan rencananya. Peristiwa yang terjadi di rumah Ki Bekel itu akan menjadi pemicu kerja yang akan dilakukannya. Bukan waktunya lagi untuk bermalas-malas. Kemalasan kita tidak akan pernah memberikan harapan cerah bagi anak cucu kita, berkata Trimo di dalam hatinya. Sejenak kemudian, maka Ki Bekel justru telah minta agar anak-anak muda yang besok pagi akan pergi ke gumuk kecil itu pulang. "Tidurlah jika masih sempat. Besok kalian akan mulai dengan kerja besar kalian." Trimo dan kawan-kawannya pun segera meninggalkan halaman rumah Ki Bekel. Peristiwa di halaman rumah Ki Bekel itu justru telah mendera mereka untuk melaksanakan rencana mereka. "Aku sependapat dengan Ki Bekel," berkata Trimo yang sudah berbicara panjang dengan Ki Bekel, Wijang dan Paksi Pamungkas. "Kedatangan orang-orang itu tentu ada hubungannya dengan rencana pembuatan talang air yang akan kita kerjakan esok." "Iya," sahut kawannya. "Alasan mereka untuk menangkap perampok di Randu Cawang tentu alasan yang dibuat-buat. Menurut Ki Bekel, mereka tentu bukan orang-orang Randu Cawang. Ki Bekel tentu akan menyelesaikan masalah itu dengan tuntas. Tugas kita adalah membuktikan bahwa air itu dapat disalurkan dengan cara yang bermacam-macam ke bulak-bulak kita yang kering." Dalam pada itu Ki Bekel pun telah minta agar Wijang dan Paksi Pamungkas beristirahat karena esok pagi mereka juga akan pergi ke gumuk kecil. Tetapi Wijang dan Paksi Pamungkas menggeleng sambil tersenyum. Dengan nada datar Wijang menjawab, "Kami sudah terbiasa tidak tidur semalam suntuk, Ki Bekel." Ki Bekel termangu-mangu sejenak. Katanya, "Terserahlah kepada kalian. Kalian tentu tahu apa yang harus kalian lakukan. Karena kalian adalah pengembara yang sudah terbiasa menentukan sikap kalian sendiri." "Ya, Ki Bekel." Dalam pada itu maka kedua orang tawanan yang masing-masing terikat pada sebatang pohon itu, namun yang kemudian diketemukan telah meninggal itu pun telah ditempatkan di pendopo pula. Sehingga di atas tikar pandan yang dibentangkan di pendopo terbujur 3 sosok mayat yang tidak dikenal. Malam itu Ki Bekel, Ki Joko Boyo dan beberapa orang bebahu hampir tidak dapat tidur sama sekali. Di dini hari, para bebahu itu tertidur sambil bersandar dinding di peringgitan. Beberapa orang masih berdatangan untuk melihat apa yang telah terjadi. Ki Bekel dan Ki Joko Boyolah yang harus menjawab pertanyaan-pertanyaan dari orang-orang yang berdatangan itu. "Perintahkan mereka untuk bangun, Ki Bekel," berkata Ki Joko Boyo ketika ia melihat para bebahu yang tertidur. "Biarlah mereka beristirahat. Biarlah besok mereka sibuk pada saat penguburan ketiga orang itu." "Bukankah kita menunggu Ki Demang?" "Iya, Ki Demang dan Ki Demang Randu Cawang. Besok pagi-pagi aku akan menemui Ki Demang dan langsung ke Randu Cawang." Tetapi Ki Joko Boyo ternyata tidak membiarkan mereka tidur lebih lama lagi.
Ketika Ki Bekel baru sibuk berbicara dengan beberapa orang yang berdatangan, maka Ki Jogoboyo pun telah membangunkan mereka. Ki Jogoboyo mengejutkan aku, desis Ki Kabayan. Bangun, jangan hanya aku dan Ki Bekel saja yang harus berjaga-jaga semalam suntuk. Kita dapat bergantian. Ki Kabayan menguap, katanya, baiklah, silakan Ki Jogoboyo beristirahat. Biarlah aku menemui Ki Bekel. Tetapi Ki Jogoboyo bersungut sambil berkata, langit sudah menjadi merah. Bagaimana mungkin aku dapat beristirahat? Sebentar lagi matahari terbit. Ki Bekel akan menemui Ki Demang. Dan Ki Demang dari Randu Cawang. Ki Kabayan tidak menjawab. Ia hanya menguap. Namun kemudian matanya telah terpejam lagi sambil bersandar dinding. Ki Jogoboyo menghentakkan kakinya, tetapi Ki Kabayan itu sudah lelap. Orang-orang malas, geram Ki Jogoboyo, apalagi ketika ia melihat Ki Kamituo yang sedang tidur di sudut peringgitan, nampaknya nyenyak sekali. Tetapi Ki Jogoboyo tidak sempat membangunkannya. Ia pun harus segera turun ke halaman ketika Ki Bekel memanggilnya. Ketika Ki Jogoboyo itu melangkah mendekati Ki Bekel yang berada di antara beberapa orang yang datang, ia pun melihat Ki Cokrojoyo bersama anak laki-lakinya, Wandowo. Selamat malam Ki Jogoboyo, berkata Ki Cokrojoyo. Ki Jogoboyo mengangguk hormat sekali sambil menjawab, selamat malam Ki Cokrojoyo. Aku baru saja mendengar bahwa telah terjadi perampokan di rumah ini. Iya Ki Cokrojoyo, 3 orang telah terbunuh, jawab Ki Jogoboyo. Namun Ki Bekel pun segera menyahut, sebenarnya bukan perampokan Ki Cokrojoyo. Jadi apa? Ada beberapa orang yang datang untuk mencari kedua orang pengembara yang kebetulan bermalam di rumahku ini. Mereka mengaku orang dari Randu Cawang. Oh, Ki Cokrojoyo mengangguk-angguk. Sementara itu, Ki Bekel pun bertanya, Ki Cokrojoyo, bukankah Ki Cokrojoyo mempunyai banyak kenalan di Kademangan Randu Cawang? Nah, apakah orang-orang itu benar-benar orang Randu Cawang? Aku memang mengenal banyak orang Randu Cawang Ki Bekel, tetapi kenalanku adalah orang-orang terpandang. Jika mereka orang-orang yang hidupnya berada di tataran rendah, aku tentu belum mengenal mereka. Tetapi mungkin Ki Cokrojoyo pernah melihatnya. Ki Cokrojoyo termangu-mangu sejenak, sementara Ki Bekel pun berkata, marilah, silakan melihat ketiga sosok mayat itu Ki Cokrojoyo. Ki Cokrojoyo tidak dapat mengelak. Ia pun kemudian melihat ketiga sosok tubuh yang terbujur membeku. Nampak ketegangan membayang di wajah Ki Cokrojoyo. Demikian pula wajah Wandowo. Bahkan kemudian Wandowo pun segera meninggalkan ketiga sosok mayat itu dan kembali turun ke halaman. Ki Cokrojoyo menggeleng, katanya, aku belum pernah melihat mereka. Kami telah kehilangan jejak, berkata Ki Bekel. Maksud Ki Bekel? Sebenarnya 2 orang di antara mereka dapat kami tangkap hidup-hidup agar mereka tidak melarikan diri. Maka mereka kami ikat pada batang pohon yang tumbuh di halaman. Namun ternyata di antara sekian banyak orang yang berkerumun untuk melihat kedua orang perampok itu adalah justru kawan mereka. Dengan tanpa menghargai nyawa kawan-kawannya sendiri, mereka telah menusuk dada kedua orang itu sampai ke jantung, sehingga kedua orang itu pun telah meninggal pula. Kematian mereka adalah tanggung jawab Ki Bekel.
Kenapa tanggung jawabku? Keduanya sudah menjadi tawanan Ki Bekel ketika mereka masih hidup. Mereka pun terikat sehingga mereka tidak dapat melindungi diri mereka sendiri. Karena itu, maka seharusnya Ki Bekel melindungi mereka dari kemarahan rakyat Padukuhan ini. Bukan rakyat Padukuhan ini yang telah membunuhnya Ki Cokrojoyo. Jadi siapa? Jika rakyat Padukuhan ini yang membunuhnya, maka bekas penganiayaan yang ada pada tubuh orang itu tentu tidak seperti yang kita lihat. Luka tusukan di dadanya itulah yang telah membunuhnya. Mungkin saja orang Padukuhan ini yang marah telah menusuk dada kedua orang itu. Mereka tidak akan melakukannya. Jadi menurut Ki Bekel, siapakah yang telah membunuhnya? Seperti yang sudah aku katakan, kawan-kawannya sendiri. Tidak masuk akal bahwa kawan-kawannya sendiri telah membunuhnya. Kenapa tidak masuk akal? Justru dugaan itulah yang paling masuk akal. Mereka berusaha menghilangkan jejak. Siapakah yang telah mengupah mereka untuk datang kemari? Mereka datang untuk merampok. Siapakah yang telah mengupahnya? Sudah aku katakan pula, mereka tidak datang untuk merampok, tetapi mereka datang untuk menangkap kedua orang pengembara itu dan mengaku orang-orang Randu Cawang. Ki Cokrojoyo termangu-mangu sejenak, namun ia tidak berkata apa-apa lagi tentang ketiga orang yang terbunuh itu. Bahkan kemudian Wandowo telah mengajak ayahnya untuk pulang saja. Beberapa saat kemudian, maka langit pun menjadi terang. Ki Bekel pun segera bersiap untuk pergi ke rumah Ki Demang untuk melaporkan peristiwa yang telah terjadi di rumahnya. Kepada Wijang dan Paksi Pamekasan, Ki Bekel itu berkata, "Pergilah ke gumuk itu. Mudah-mudahan anak-anak itu tidak terlambat bangun dan datang terlalu siang. Pergilah bersama Ki Kebayan." "Baik Ki Bekel," sahut Wijang. "Aku akan menemui Ki Demang dan Ki Demang Randu Cawang." Demikian Wijang dan Paksi Pamekasan meninggalkan rumah Ki Bekel. Maka Ki Bekel pun telah pergi pula ke rumah Ki Demang agar perjalanannya menjadi lebih cepat. Maka Ki Bekel pun telah naik kuda. Ketika Wijang dan Paksi Pamekasan sampai di gumuk kecil, cahaya matahari sudah mulai nampak. Baru setelah menunggu beberapa saat, beberapa orang anak muda mulai berdatangan. "Maaf, aku terlambat sedikit," desis Trimo. "Sejak dari rumah Ki Bekel, aku tidak dapat tidur lagi. Namun menjelang fajar, aku justru tertidur sesaat. Untunglah aku segera terbangun oleh kegelisahanku sendiri serta mimpi yang mencekam." "Hehehe, kami juga baru datang," jawab Paksi Pamekasan. "Apakah kalian juga tertidur menjelang fajar?" "Tidak, kami tidak tidur sama sekali." "Kalian tidak merasa mengantuk? Aku yang sempat tidur sesaat masih merasa sangat mengantuk." "Jika kita mulai dengan kerja kita, perasaan kantuk itu akan segera hilang." Trimo mengangguk-angguk. Kawan-kawannya duduk bertebaran di atas rerumputan kering dan batu-batu padas. Nampaknya mereka masih saja malas untuk mengerjakan sesuatu. Bahkan masih ada di antara mereka yang menguap sambil menggosok matanya. Tetapi ternyata Trimo sudah berhasil menambah jumlah anak-anak muda yang bersedia bekerja bersamanya. Nah, bagaimanakah kisah selanjutnya? Silahkan ikuti terus kisah Jejak di Balik Kabut pada episode berikutnya. Sampai jumpa.